Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Secara rasminya Piala Dunia U17 telah berakhir pada 2 hari bulan 12 2023 dan kesuksesan Indonesia telah mendapat apresiasi dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA guys. Presiden juga kemudiannya memerintahkan jajaran PSSI dan juga Kemenpora Republik Indonesia untuk menjejaki penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 di tahun 2025 guys. 2025. Nah, di sini dikatakan sukses kembali ajukan Indonesia tuan rumah Piala Dunia FIFA. Apakah yang telah dikecapi oleh Indonesia sepanjang perlawanan sepak bola Piala Dunia U17 yang berada di Indonesia, dan apakah harapan FIFA untuk Indonesia? Di sini dinyatakan Indonesia mendapat tempat dan juga mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia di masa akan datang. Bagaimana infonya? Kita simak dulu video ini. Jom! 4 poin yang harus disampaikan. Menpora. Yang pertama, perhitungan dampak ekonomi penyelenggaraan Piala Dunia U17 menggunakan ini kita dua dengar metode, dampak terhadap event yang telah kepada penonton, dilakukan oleh Indonesia pelaku usaha dan volunteer. Kedua, menggunakan analisis data sekunder berbasis tabel IO dan IRIO 2016 yang bersumber dari BPS dan data shock dari RAB penyelenggaraan Piala Dunia U17 dari Kemenpora. Analisis digunakan untuk mengetahui besaran dampak event Piala Dunia U17 terhadap perekonomian secara sektoral maupun kewilayahan. Oke, kita dengar. Dari data sebab sekunder, apa yang saya nampakkan, banyak negara akan datang ke Indonesia, tim-tim yang menyertai Piala Dunia itu semua datang ke Indonesia, dan pasti akan penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat sepak bola seluruh dunia akan datang ke Indonesia. Jadi apakah dampak terhadap ini event yang telah diselenggara oleh Indonesia? Kita dengar dulu apa kata Menpora nih. Yang kami dapatkan berupa RAB dan perhitungan rata-rata spending penonton dapat melihat seberapa besar kenaikan ekonominya melalui perhitungan tersebut. Diketahui dari penyelenggaraan Piala Dunia menghasilkan perputaran uang sebesar 305 miliar dengan angka pengganda sebesar 1,6. 300 miliar guys. Banyak tuh. Buat event, lepas tu ekonomi masuk. Ini satu kebijakan. Ini Pak Erick Thohir nih. Guna sepak bola bukan sekadar sukan, tetapi untuk menambah ekonomi. Begitu baru mantap pemikiran. Lanjut. Angka pengganda uang atau money multiplier itu merupakan rasio antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan uang primer yang juga disebut monetary base. Lagi-lagi peminat sepak bola Indonesia nih, 80% seluruh pelosok Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke, penggemarnya 80% daripada jumlah penduduk itu. Memang cukup support terhadap sepak bola Indonesia. Ini satu, kalau dimanfaat betul, dijaga betul Federasi Sepak Bola Indonesia nih, lepas tu membuat lagi event-event di masa akan datang untuk sepak bola nih, pasti akan Indonesia akan ekonomi meningkat, dan Indonesia dapat diperkenalkan ke seluruh dunia. Itu target Erick Thohir sebenarnya. Jadi saya tengok saya suka cara Erick Thohir membentuk PSSI dan juga menjadikan sepak bola ini untuk daya tarikan kepada pelancong-pelancong luar negara dan memperkenalkan Indonesia itu ke serata dunia. Lanjut. Sementara itu, perputaran uang mengukur berapa kali satu unit mata uang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam waktu tertentu, dan konsep perputaran uang menghubungkan besarnya aktivitas ekonomi dengan jumlah uang beredar. Banyak. Itulah dampaknya. Ketiga, guys. perputaran uang tersebut tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral dan kewilayahan. Menurut analisis ekonomi berbasis perhitungan IO 2016, tambahan nilai produksi barang dan jasa di Indonesia yang dihasilkan dari penyelenggaraan di U17 di 4 daerah sebesar 250 miliar. Banyak guys. Tapi kalau dibuat lagi kan di tempat-tempat yang lain, macam di Kalimantan, lepas itu Indonesia kan negara yang besar. Jadi kalau selepas ini
Indonesia dapat lagi mandat untuk menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Buat dari Sabang sampai Merauke, semua tempat tu ada stadion ataupun perlawanan itu akan dilakukan di situ. Pasti akan media-media akan soroti tempat-tempat itu. Sebab Indonesia nih, kalau berkait dengan tempat-tempat menarik ataupun wisata, Indonesia memang raja surga dunia bah. Kalau Indonesia nih, kalau tengok dia punya tempat-tempat keindahan, cuma media-media Eropah saja yang coba kasih tenggelam keunikan Indonesia nih. Yang sekitar kita saja yang tahu tentang Indonesia nih bagaimana. Kalau yang lebih mendalam tu lagi, tapi itulah media Eropah dia mengangkat di sebelah dorang sana, tempat dorang lah yang dijadikan satu tempat yang menarik. Padahal kalau tengok ya Indonesia nih tempat yang memang berkelas lah, semua segala-galanya ada. Kita dengar apa Menpora nih katakan lagi. Dari segi PDB pun mengalami peningkatan sebesar 229,2 miliar. Dengan demikian, penyelenggaraan U17 berdampak pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor sebesar 0,02%. Dan terakhir, ini U17. Bayangkan U20 ataupun tim senior Indonesia kendalikan, pasti akan banyak guys, banyak dia punya kemasukan itu. Sebab bayangkan ini peminat sepak bola nih bukan di Indonesia saja, seluruh dunia akan tertumpu dan juga menjadikan ekonomi itu meningkat. Jadi ini fokus pada ekonomi dan juga sepak bola. Lagi-lagi Indonesia kan dia mendirikan lagi ini training center di Kalimantan, di IKN. Bayangkan kalau itu jadi, mesti seru guys. Memang seru. Dampak dari penyelenggaraan U17 juga memberikan sejumlah multiplier efek kepada pertumbuhan berbagai sektor usaha di Indonesia seperti tempat wisata, food and beverage, pedagang merchandise, sepak bola, penginapan, serta UMKM Kria. Di antara kelima sektor tersebut, pariwisatalah yang paling terdampak, mengalami kenaikan pendapatan usaha rata-rata sekitar 58,4% dibandingkan hari biasa. Dan terkait apa yang tadi Bapak Presiden sampaikan, apa yang diperintahkan kepada saya selaku Menpora dan Ketum PSSI, hari ini pada sore nanti saya akan melakukan video conference rapat perdana dengan Menpora Singapura, dan setelah itu dilanjutkan dengan kunjungan kedua negara. Ini yang saya katakan tadi itu guys, berkaitan dengan Indonesia dan juga Singapura akan bekerja sama untuk menyelenggara Piala Dunia selepas ini ya. Nah, itu yang saya nampak bila FIFA melihat bagaimana komitmen Indonesia dalam menyelenggara event yang besar seumpama ini, tidak ada masalah dari segi fasilitas, memang cukup. Jadi ini peluang lagi Indonesia untuk kasih tambah lagi perkhidmatan ataupun komitmen bagi tunjuk pada FIFA bahwa Indonesia boleh melakukan, dan telah terbukti Piala Dunia U17 nih sukses, tidak ada masalah. Kita dengar apa kata Pak Erick Thohir, komen beliau, jom. Dan tadi Bapak Presiden juga meminta saya menyampaikan bahwa selain Piala Dunia, kami pemerintah diminta juga ikut bidding dan asistensi untuk 4 agenda lainnya, yaitu kejuaraan dunia gimnastik di 2025. Gimnastik 2025, Indonesia sebagai penyelenggara, Masya Allah. Di inisiator ada Federation Internationale de Gymnastique, International Federation-nya, dan juga Volley World Cup, kejuaraan dunia volley 2025. Oh, volley lagi, volley. Tahun bila? 2025. Wow, tadi satu acara lepas ini lagi volley. Dan juga Special Olympics World Games 2027. Dan untuk 2024 ada Ultimate Fighting Championship UFC World Ini Khabib mesti ada nih. Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta, dan juga tidak lupa seri MotoGP di 2024. Wih, banyaknya acara nanti tahun ke depannya. Ada gimnastik, ada UFC, ada volley. Jadi ini satu peluang. Wow, ini mesti akan tambah ramai lagi, tambah seru lagi, tambah keren. Tahu keren guys, memang keren. Jadi tengok, sekali Indonesia buat,
lepas tu dunia melihat bagaimana cara Indonesia mengendali event. Di situ Indonesia layak untuk meneruskan dan juga mendapat mandat untuk sebagai pengelola. Ini keuntungan sebenarnya pada negara sebenarnya. Jadi kita dengar dulu Pak Erick Thohir punya ucapan, guys. Jom. Jadi insya Allah tahun depan masih banyak sekali agenda internasional, dan 2025 insya Allah Indonesia menjadi tuan rumah banyak sekali kejuaraan dunia. Dan mungkin selanjutnya silahkan Pak Ketum PSSI memberikan informasi. Event ya, tahun 2025, ingat tuh guys, event banyak yang Indonesia menjadi tuan rumah. Terima kasih Pak Menpora. Oke, nih tentu sesuai dengan blueprint yang sudah pernah dipaparkan dari Indonesia kepada FIFA sesuai arahan Presiden mengenai transformasi sepak bola, tidak lain ya salah satunya bagaimana kita terus membangun yang namanya investasi sepak bola di generasi muda dan tim nasional. Karena itu jelas tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa dengan kita bisa terus mengikuti pertandingan Piala Dunia U17 atau U20, ini terus kita menjadi upaya bagaimana sepak bola kita bisa sejajar tidak hanya di Asia Tenggara tetapi di Asia, target awalnya. Nah, di sini ada sebuah kehormatan buat kami PSSI bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya Pak Menpora untuk terus mendorong bagaimana sepak bola kita ada peningkatan, apalagi nanti di bulan Desember kita segera mulai melakukan training center untuk U20 untuk persiapan daripada kejuaraan dunia 2025. Apakah itu nanti kita dapatkan sebagai host country ataupun kita punya target mengikutinya di negara lain. Dan tentu yang U17 juga sama, karena kalau host country otomatis Indonesia U20 itu layak masuk untuk bertanding ya. Jadi itulah usaha Erick Thohir ini betul-betul memang dia punya pemikiran luar biasa lah. Dia punya pemikiran jauh ke hadapan. Kalaupun tidak dapat ikut di luar negara, tapi apabila menjadi tuan rumah nih secara otomatis tuan rumah bisa masuk untuk kelayakan untuk berlawan di Piala Dunia, untuk Piala Dunia U20 nih. Ini 5 tahun berturut-turut sangat menarik untuk kita bisa mulai membangun yang namanya timnas muda kita setaya continue selama 5 tahun ke depan, karena kita juga punya blueprint di tahun 2038 kalau bisa kita tim nasional seniornya bisa masuk kejuaraan dunia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini info sangat menarik ya, dan juga sangat memberi satu kabar gembira kepada semua penggemar sepak bola ya. Jadi bila melihat perkembangan sepak bola dan juga pengurusan Indonesia ya, ataupun PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia, bagaimana Pak Erick Thohir dia menjadi magnet ya, menjadi magnet kepada dunia sepak bola, dan juga FIFA juga turut ya tertarik terhadap Indonesia apabila Pak Erick Thohir ini menjadi sebagai Indonesia kan menjadi sebagai host ataupun tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini. Jadi di situ yang saya dengar berita FIFA minta untuk dilakukan seperti biasa ala kadar begitu, tidaklah seperti Piala Dunia yang senior, tetapi cara yang dilakukan oleh Indonesia di bawah sediaan Erick Thohir dan juga kerjasama daripada pemerintah, dia punya event doh seolah-olah sama seperti yang senior punya perlawanan. Jadi di situ FIFA nampak ya, dan keyakinan serta kepercayaan terhadap Federasi Sepak Bola dan juga Indonesia lah khususnya, bagaimana mengendali satu-satu event yang besar. Jadi di situ saya nampak FIFA telah memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan lagi event-event yang bertaraf dunia selepas ini. Nah, untuk tahun depan lebih banyak lagi event-event yang mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ini pasti seru, pasti gempak, dan juga pasti akan menjadi satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena menjadi tumpuan seluruh dunia. Nah, untuk sepak bola ini peminatnya seluruh dunia, dan juga
seperti mana apa yang disebut tadi, acara-acara tadi 5 atau 6 acara tadi untuk Indonesia sebagai tuan rumah tuh, itu tuh semua memang penggemar-penggemarnya seluruh dunia memang ramai ya, terutamanya volleyball, lepas tu UFC. Bayangkan itu satu sukan yang sangat ramai dia punya peminat. So Indonesia mendapat kepercayaan lagi menjadi tuan rumah untuk menyelenggara Piala Dunia untuk U20. Ini satu pencapaian dan juga satu rekod yang baik untuk Indonesia, dan inilah hebatnya Pak Erick Thohir ya sebagai Ketua Umum PSSI yang begitu berjiwa besar, yang begitu banyak hubungan dan juga hubungan rapat terhadap sepak bola seluruh dunia, dan dia punya persahabatan dengan Presiden FIFA ya, Gianni Infantino kalau tidak silap nama dia ya. Kalau salah tolong betulkan. Dia punya sahabat guys. Jadi tidak heranlah kalau Indonesia melakukan yang terbaik, lepas itu jadi sahabat baik kepada Presiden FIFA. Memang Indonesia layak untuk menjadi tuan rumah ataupun penyelenggara event-event yang besar seumpama ini. Jadi syabas dan juga selamat ke atas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dirancangkan dan apa yang di plan oleh Pak Erick Thohir dapat berjalan dengan lancar, dan juga untuk 5 tahun ke depan ini Indonesia akan menghadapi acara-acara yang sangat menarik. Jadi itulah kebanggaan Indonesia apabila mempunyai ketua umum seperti Pak Erick Thohir, dan juga kelebihan pada Indonesia apabila Indonesia ini satu tempat yang mempunyai segala-galanya. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.